Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Batri. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah. Nah, berhubungan saya calon sarjana hukum dan insya Allah atas izin Allah cita-cita saya terkabulkan menjadi pengacara atau hakim. Amin. Pada video kali ini saya ingin memberi sedikit wawasan mengenai keterampilan dan teknik mediator. Di sini keterampilan dan teknik mediator dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada pengorganisasian, kemudian ada perundingan, setelah itu ada memfasilitasi, dan terakhir komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengorganisasian, di mana mediator merencanakan dan menjadwalkan pertemuan. Di sini harus menjadwalkan supaya tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan persidangan tersebut. Kemudian mediator harus tepat waktu. Mediator juga harus menyambut kedatangan para pihak dalam ruang perundingan. Kemudian moderator menghindari perbicaraan pada salah satu pihak yang dimana pihak lain tidak mengetahui atau belum hadir pada saat persidangan tersebut. Kemudian moderator harus mengawasi setelah selesai persidangan atau keluar dari ruang perundingan, terutama jika salah satu pihak suasananya masih emosional. Jadi moderator mengawasi supaya tidak ada pertikaian antara pihak satu dengan pihak lainnya. Perundingan memimpin dan mengarahkan pertemuan perundingan sesuai dengan agenda. Kemudian selalu mengingatkan bahwa para pihak yang mencari penyelesaian bukan mediator. Mediator hanya membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada pihak yang akan diperundingkan. Kemudian moderator menentukan siapa yang berbicara terlebih dahulu dan siapa yang kemudian. Supaya tidak ada keributan di mana semua berbicara tanpa ada jeda gitu ya. Jadi harus tertib gitu. Kemudian kapan mengadakan kausus. Kemudian kapan diadakan sourcing. Di sini moderator harus mempunyai kemampuan mentransfer keterampilan perundingan kepada para pihak melalui saran dan nasihat tentang perundingan tersebut gitu. Menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan ini bagaimana gitu, supaya permasalahan ini tidak terlalu besar, berdampak buruk pada diri sendiri atau pada orang lain gitu. Kemudian menekankan adanya kesamaan kepentingan para pihak. Oke, lanjut ke poin ketiga, yaitu memfasilitasi. Di sini memfasilitasi mengubah posisi para pihak menjadi isu-isu yang perlu dipecahkan oleh para pihak, atau mengubah dari sifat posisional ke arah memahami kepentingan para pihak lainnya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah komunikasi. Di sini komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal yaitu berbicara dengan tenang, meyakini, menghindari pengguna istilah dan ungkapan teknis yang mungkin tidak dimengerti para pihak gitu.
Kemudian jika para pihak menggunakan kata-kata kasar, mediator dapat mengganti dengan kata-kata yang lebih netral. Misalnya menuntut diganti dengan mengusulkan, kemudian menolak diganti dengan belum dapat menerima, konflik diganti dengan perbedaan sudut pandang, kemudian mendengar secara efektif, yaitu mendengar secara efektif ini memahami pesan yang disampaikan lewat kata, kemudian mengungkap fakta yang ditemukan dan juga perasaan atau emosi pembicaraan. Pusatkan perhatian secara fisiologis terhadap pembicaraan. Memandang kemudian komunikasi nonverbal. Cara-cara komunikasi nonverbal yaitu tanpa menggunakan kata-kata lisan maupun tulisan. Komunikasi ini dapat mengandung pesan, kekuatan, penghinaan, rasa keunggul atau kurang yakin atau kekurangan keyakinan, di mana moderator perlu mampu menangkap dan mendiagnosa komunikasi nonverbal ini seperti geleng kepala, angguk-angguk, denis suara, teriakan, tarikan napas, desaan suara. Mediator perlu menangkap dan mendiagnosakan bahasa tubuh seperti gerak tubuh, gerak tangan, ekspresi wajah, dan lain-lainnya. Oke, ini yang terakhir. Saya akan menyimpulkan bahwasanya mediator ini dilakukan untuk merumuskan hal-hal penting setelah berlangsungnya pembicaraan antara pihak. Kok itu pula? Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian dari pembahasan saya atau materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.